Aku selalu dikecewakan. Di manakah kutemukan cinta yang sesungguhnya? Aku benci hidupku. Kalau aku dapat memilih, aku tidak ingin dilahirkan. Hidupku sudah hancur. Masa depanku suram. Aku tidak punya pengharapan lagi. Itu dulu. Sekarang aku sangat bahagia. Aku sudah menemukan komunitas yang baru dan aku menemukan cinta yang sejati. Kalau kamu? Aku sudah menemukan hidup yang baru dan hidupku sudah dipulihkan. Anda lelah dengan kehidupan ini dan Anda ingin memperoleh kehidupan yang baru? Saksikan siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di Batam TV. New Life! Batam TV, Jembatan Hati. Ya, selamat malam pemirsa setia Batam TV, berjumpa lagi di dalam acara yang Luar biasa, dahsyat, dan mantap, di mana lagi kalau bukan di New Life ya. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menemani pemirsa di rumah. Ya, karena setiap hari Jumatnya Ya. kami selalu hadir dengan mengangkat tema-tema yang sangat menarik, sangat luar biasa dan kami percaya akan mengubahkan kehidupan pemirsa di rumah. Ya, dan pada malam hari ini kami akan membahas satu tema yang Ya. luar biasa, Ya, yang tak benar kalah sekali. menariknya dengan tema-tema yang minggu-minggu lalu. Ya, tema kita pada malam hari ini Ya. adalah menyerah atau bangkit. Nah, ngomong-ngomong tentang menyerah dan bangkit nih, Vi. Ada dua pilihan. Ya, pada malam hari ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau pilih menyerah atau kita mau pilih untuk bangkit. Ya. Nah, pemirsa di rumah, dalam kehidupan ini setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Ya. Tapi apakah kita mau memilih untuk kita menyerah? Ya. Apakah kita memilih untuk stres? Kita mungkin mau menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain mungkin. Ya, atau kita mau memilih untuk bangkit dari keadaan yang kita alami pada saat ini. Ya, nah mungkin pemirsa di rumah bingung nih, bagaimana sih supaya dalam kehidupan ini kita bisa bangkit saat ada masalah? Ya, dan bagaimana kita untuk tetap bersemangat, kita untuk tetap maju dengan segala kondisi yang sekalipun itu sangat sulit, pemirsa. Ya, dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan Ya. narasumber nih yang sudah tidak asing bagi kita Ya, semua. benar sekali. Apakah kita langsung sapa narasumbernya? Tahan dulu, Vi. Ya. Kita lihat bahwa Ingatkan pemirsa dulu. ya, kita ingatkan pemirsa pada malam Ya. hari ini, pemirsa yang ingin berpartisipasi pada Ya. malam hari ini, pemirsa dapat mengirimkan SMS di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, kami mau katakan bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan Ya. siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Karena itu pemirsa, apapun permasalahan Anda, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, Ya. entah itu percintaan, apapun itu Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya. Nah, sekarang kita langsung sapa Sapa narasumber narasumbernya. kita. Ya. Ya. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Vivi, selamat malam Tere. Ya. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Ya, Gimana kabarnya, Pak? Saya selalu luar biasa, Ya. dahsyat dan selalu mantap. Wah, luar biasa Pak. Malam-malam gini semangat ya Pak. Ya, benar. Sesuai dengan tema nih Pak, menyerah atau bangkit. Mengapa Pak dalam kehidupan ini orang bisa menyerah dalam kehidupannya Pak? Ya, yang pasti selama kita hidup kan memiliki masalah, Vi. Iya. Dan masalah yang datang bertubi-tubi itu bisa mengakibatkan seorang menyerah dalam hidupnya. Betul. Nah, sebelum menyerah biasanya dimulai dari sebuah kekecewaan. Ya. Kekecewaan itu muncul ketika kita memiliki sebuah pengharapan, tapi pengharapan itu tidak terjadi, lalu kita melihat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ya. Mulai muncul kekecewaan. Betul. Kekecewaan awal mungkin kita akan berusaha untuk mengatasinya. Ya. Kita akan berusaha untuk mengatasinya. Kita coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Sampai satu titik orang mengalami kekecewaan yang mendalam, bahasa saya sebut dengan tawar hati, lalu dia akhirnya menyerah dalam hidup ini. Ya. Nah, seorang yang menyerah itu karena mereka tidak tahu bahwa di balik masalah ada emas dari Allah.
Iya. Ada sebuah tujuan yang luar biasa dalam hidup kita. Kadang kita mengalami banyak kegagalan ya. Kita pikir kegagalan itu akhir dari segalanya. Kita mengalami kekecewaan, kita melihat kenyataan tidak sesuai dan harapan, kita pikir itu akhir dari segalanya. Tapi tahukah pemirsa bahwa semua pembuat sejarah dalam hidup ini, kisah-kisah orang yang menjadi inspirasi dalam hidup kita, itu seringkali berhubungan dengan kegagalan, kekecewaan dalam hidupnya. Dan justru karena dia kuat menghadapi kegagalan, dia kuat menghadapi kekecewaan, akhirnya dia bisa menjadi inspirasi dalam hidup kita. Benar sekali. Nah, semua kemenangan-kemenangan yang muncul seringkali tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja. Tapi karena melalui sebuah proses demi proses demi proses, dan akhirnya dia muncul sebagai seorang pemenang, maka dia menjadi inspirasi dan dia adalah pemenang. Nah, orang yang menyerah itu karena mereka tidak mempercayai bahwa ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Ada Tuhan yang mampu merubah hidupnya sehingga ia boleh menjadi seorang pemenang. Kalau orang tidak mempercayai bahwa Tuhan menyertai hidupnya, dia hanya melihat kemampuan dirinya. Manusia ini kan terbatas. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang Superman gitu, nggak ada. Itu hanya ada di film. Dan waktu kita mengalami masalah demi masalah, pasti seringkali kita merasa seorang diri. Dalam hidup saya yang agak susah adalah pada saat kita merasa seorang diri. Kita seakan-akan berjuang seorang diri, kita bekerja seorang diri. Kadang kita merasa istri kita tidak ngerti dengan kita. Komunitas kita, keluarga kita tidak mendukung kita. Nah, itu saat-saat yang biasanya sulit dilalui oleh seorang pemimpin. Nah, waktu masa-masa begitu, kalau dia tidak memiliki keyakinan yang benar akan Tuhan, bahwa Tuhan ingin dia berhasil di masa depan, Tuhan ingin dia mengalami segala mujizat dalam hidupnya, maka dia akan mudah menyerah. Waktu seorang fokus pada masalah, waktu dia melihat masalah ini begitu besar, dia lihat kemampuan dirinya mustahil dan terasa tidak mungkin, maka mudah sekali orang tersebut akan menyerah. Ngomong-ngomong tentang inspirasi, Pak, saya jadi ingat salah satu seorang pelari yang bernama Derek Redmond. Waktu saya membaca kisahnya itu, saya terinspirasi. Pada suatu hari dia mengikuti sebuah pertandingan, dan waktu dia berlari, dia mengalami cedera di kakinya dan dia merasakan sakit. Dia jatuh dan di dia kakinya. terkapar, Kemudian ada seorang laki-laki yang datang mendekati dia dan berkata, "Nak, kamu tidak perlu melakukannya lagi." Disuruh berhenti Disuruh untuk berhenti. Tapi Derek Redmond ini menginspirasi saya. Dia berkata, "Tidak, saya akan melanjutkan pertandingan ini sampai di finish. Sampai di garis finish." Itu yang membuat saya melihat bahwa Derek Redmond ini adalah salah satu orang yang tidak gampang untuk menyerah. Iya, dan kalau kita lihat secara kasat mata mungkin dia kalah, tapi dia berhasil memenangkan hati. Tere tahu berapa jumlah penonton yang waktu itu hadir menyaksikan? Berapa? Ada 65.000 penonton yang menyaksikan. Wow. Mungkin secara kasat mata kita melihat bahwa dia kalah, tetapi dia berhasil memenangkan 65.000 hati penonton. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa mungkin dalam kehidupan ini mungkin kita jatuh, mungkin kita tertatih, tetapi jangan pernah menyerah, karena kita tahu bahwa ada kekuatan yang luar biasa dari dalam hidup kita. Kita bisa memilih apakah kita mau bangkit atau kita mau menyerah. Nah, saat kita lihat keadaan mungkin banyak alasan untuk membuat kita itu untuk menyerah. Iya, benar sekali. Tapi kita harus memilih bahwa kita harus bangkit dalam hidup ini. Kita harus memilih untuk tetap bangkit. Ya, benar sekali. Ya, dari cerita ini Pak, kita banyak terinspirasi dari ceritanya Derek Redmond ini, bahwa dalam hidup ini kita tidak gampang untuk menyerah, Pak. Iya. Hidup ini bukan tujuannya adalah supaya saya menjadi orang kaya. Bukanlah cuma sekedar mendapatkan istilahnya nama besar. Itu bukanlah sebuah tujuan hidup. Tujuan hidup itu diukur dari seberapa dampak yang kita berikan kepada orang-orang sekitar kita selama kita hidup. Betul, Pak. Uang yang kaya, nama besar tidak ada artinya jika keluarga kita tidak merasakan kasih sayang, orang-orang sekitar kita tidak merasakan fungsi kehadiran kita. Buat apa itu semua? Makanya bukan masalah
bagaimana kita mendapatkan medali, Iya. tapi bagaimana kita menjalani hidup dan menyelesaikannya sampai akhir. Iya, benar Itu yang jauh lebih penting daripada cuma sekedar uang yang banyak, nama besar dan sebagainya. Ya. Pak, apa yang mengakibatkan orang-orang gampang menyerah, Pak? Ya, yang pasti orang-orang gampang menyerah itu karena dia tidak bisa melihat bahwa dia tidak mempercayai bahwa Tuhan menyertai dia dan ingin dia berhasil. Salah satu kunci utama untuk seorang mengalami sebuah kesuksesan adalah keyakinan yang muncul dari dalam hatinya. Iya. Waktu dia memiliki keyakinan bahwa dia pasti akan berhasil, maka dia akan kuat dalam melalui setiap tantangan. Nah, yang jadi masalah adalah orang-orang menyerah karena sebenarnya hati mereka tidak merdeka, Iya. tidak mengalami kemerdekaan. Ada 3 hal yang menyebabkan seorang mudah menyerah. Yang pertama, dihantui rasa bersalah. Iya. Seorang yang melakukan kesalahan di masa lalu, dia dihantui rasa bersalah. Sebagai contoh, misalkan dia mencoba mulai sebuah usaha yang dimodali oleh orang tuanya lalu gagal, lalu dia merasa bersalah, dia merasa tidak enak, dia merasa nggak mau mengecewakan orang tuanya lagi, sehingga dia berhenti untuk mencoba. Nah, perasaan bersalah ini seringkali yang menghantui seseorang sehingga orang tersebut tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. Waktu seorang fokus pada masa lalu, kebersalahannya dia, kegagalannya dia, maka dia susah untuk bangkit. Kemudian yang kedua, yang pertama dihantui rasa bersalah, yang kedua dihantui rasa tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Ya, seringkali ketidakmampuan kita itu malah kita harus bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Kalau kita tidak mampu, itu artinya kita harus bergantung pada Tuhan. Iya. Kita harus bersyukur kalau kita tidak mampu, Tuhan akan berikan orang-orang sekitar kita yang akan memberikan dukungan dalam hidup kita untuk kita mampu menghadapi setiap masalah. Iya. Nah, kalau kita merasa kita semua mampu, kita hebat, kita kuat, maka kita akan mudah menjadi seorang yang sombong. Mengandalkan diri sendiri ya, Pak? Betul sekali. Nah, makanya di balik ketidakmampuan kita, di sanalah kuasa Tuhan akan menjadi semakin nyata. Jadi di balik kelemahan kita, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, yang membuat mata kita terbuka dan melihat betapa luar biasanya Tuhan. Betul, Pak. Jadi jangan menyerah dengan ketidakmampuan kita, karena ketidakmampuan kita bisa di-upgrade, bisa ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Yang pertama, kita bisa belajar. Iya. Apalagi sekarang kita mau belajar dari internet tentang apapun bisa. Iya. Mau edit video, mau belajar entrepreneur. Saya ngajar entrepreneur, saya lihat di video-video di YouTube, wow, ide-idenya kreatif. Kalimat-kalimatnya membangun, sangat menginspirasi gitu kan. Banyak hal yang kita bisa pelajarin selama kita mau. Yang jadi masalah adalah dia merasa tidak mampu tapi dia nggak mau belajar. Yang kedua, bagaimana untuk kita meningkatkan kapasitas kita? Mungkin kalau kita nggak ada biaya untuk kuliah, ya bisa kita belajar dari internet. Yang kedua, kita bisa belajar dari sesama, dari orang network, lain. hubungan. Hubungan itu yang membuat seorang berhasil. Anda bergaul dengan siapa, itu akan sedikit banyak mempengaruhi siapa, menjadi apa Anda di masa depan. Maaf, kalau misalkan Anda bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, maka Anda akan kecenderungan terpengaruh untuk menjadi orang-orang yang kurang baik. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang memiliki arti hidup dan tujuan hidup, maka sampai satu titik Anda juga menemukan arti dan tujuan hidup. Nah, pergaulan kita ini mempengaruhi. Dan kalau kita lihat orang-orang yang sukses zaman sekarang, saya mengamatin, ada tempat, saya ambil contoh, bisnis kuliner misalkan. Ada makanannya enak, tapi kok sepi ya? Saya tanda tanya. Tapi ada orang baru buka, makanannya itu standar, biasa, tapi kok rame? Sederhana. Yang rame ini karena dia memiliki banyak teman. Dia memiliki pertemanan. Jadi bisnis sekarang yang paling rame adalah bisnis yang membangun hubungan. Makanya kalau kita perhatikan rumah makan sekarang banyak menyediakan wifi, untuk internet, untuk orang nongkrong, dan di mana ada tempat-tempat yang bisa terciptanya sebuah hubungan antara satu sama lain, maka tempat itu akan menjadi tempat yang ramai. Apalagi kalau bagi yang sedang berpacaran, ada tempat berpacaran yang enak, yang dikasih suasana romantis, kasih lilin dan sebagainya, minumannya juga diolah dengan bisa mengungkapkan cinta dan sebagainya, dan itu akan menjadi suatu hal yang menarik bagi pasangan muda-mudi. Dan
untuk suatu hal yang menarik itu seringkali orang rela bayar mahal. Iya. Jadi kadang-kadang misalkan rumah makan yang dijual sebenarnya bukan makanannya, tapi suasananya. Suasananya. Maka kita lihat di tempat-tempat yang view-nya bagus, ada makanannya biasa, cuman kok rame. Karena yang dijual seringkali adalah suasananya. Nah, jadi kenapa orang menyerah? Yang pertama dia dihantui rasa bersalah. Yang kedua dia dihantui rasa ketidakmampuan yang ada dalam dirinya. Yang ketiga dia dihantui rasa ketakutan. Dia takut gagal karena kegagalan yang pernah terjadi atau informasi negatif yang dia terima bahwa kamu di sini nggak bisa berhasil, di sini nggak bisa berhasil, usaha sekarang lagi susah, ekonomi lagi lesu dan sebagainya, sehingga dia tidak berani mencoba, dia takut gagal. Yang kedua adalah takut malu. Takut malu, kenapa? Kalau dia gagal dia mengalami kemaluan, malu dia. Yang ketiga takut tertolak. Takut kalau misalkan dia sebagai marketing dia tawarkan nanti orang ngomong negatif tentang dia. Makanya dalam hidup ini untuk kita mengalami terobosan, seringkali kita harus menutup telinga kita dari hal-hal yang negatif. Sebaik-baiknya kita akan selalu ada suara negatif dalam hidup kita. Akan selalu ada. Kenapa akan selalu ada suara-suara negatif? Karena banyak orang-orang di sekitar kita yang memiliki pola pikir negatif. Orang jujur, misalkan anti korupsi, orang berpikir, itu kan cuma di TV doang. Pasti ada gini, pasti ada gini, pasti ada gini. Kenapa? Karena dia sudah memiliki pola pikir sendiri untuk sebuah kejujuran. Dia berpikir hal-hal yang negatif. Sehingga orang benar pun dipikir negatif. Betul, Pak. Gitu kan? Kalau nggak ada negatifnya rasanya seperti nggak fair, seperti belum hidup gitu. Tapi sesungguhnya saya sangat percaya bahwa ada orang-orang yang memang positif. Bangun hubungan yang positif. Ada orang-orang yang sampai detik ini murni menolong orang lain. Kenapa? Kalau seorang menemukan arti hidupnya, maka dia akan mengerti bahwa hidup ini bukan hanya tentang uang dan nama besar. Ini berbicara soal Bapak tadi ada singgung tentang usaha, Pak. Bagaimana Pak kalau misalnya kita buka usaha tapi pelanggannya sepi, apakah kita mau menyerah, Pak? Nah, bagaimana menurut Bapak? Nah, memang sekarang kita harus lihat dulu. Jack Ma berkata ini, konsumen itu adalah raja. Nomor 1 tuh konsumen, nomor 2 karyawan, nomor 3 baru pemegang saham. Jangan terbalik, orang biasanya mengandalkan pemegang saham dulu, menyenangkan pemegang saham. Anda menyenangkan pemegang saham, Anda menyenangkan big boss Anda, belum tentu Anda dapat konsumen. Waktu Anda tidak mendapatkan konsumen, maka akan jadi problem. Makanya waktu seorang melayani pelanggan, itu harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Betul, Pak. Itu dia yang menjadi customer kita, itulah yang menjadi raja untuk awal. Baru big boss juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawan. Sistem yang ada menunjang untuk kita bersama-sama. Nah, bicara tentang rumah makan, kita harus tahu dulu apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Oke, yang pertama makanan yang enak. Pasti ya, kita harus evaluasi dong. Yang kedua, lokasinya mudah dijangkau. Bagaimana lokasi itu bisa dijangkau dengan mudah, parkirnya enak. Saya mendengar ada satu tempat makan di dekat sebuah lampu merah, itu sudah banyak yang ngomong sama saya, enak, miso katanya. Cuman saya nggak pernah makan sampai sekarang. Kenapa? Karena mau parkir mobil pun susah. Berarti kalau saya mau ke sana, saya harus motor. Sementara itu cukup jauh dari rumah saya. Nah, kayak gitu-gitu harus kita pikirkan bagaimana untuk lokasi kita mudah dijangkau, rasanya enak, apalagi kalau bisa ditambah fasilitas wifi, fasilitas yang lain-lainnya. Nah, tentunya banyak sekali yang bisa kita lakukan, baik itu dari strategi menu makanan. Anak saya di sekolah di salah satu sekolah swasta. Kemudian istri saya kan kalau masak setiap hari kan akan mengalami kesusahan. Dia catering. Dan yang menariknya dari report orang-orang tua, hampir semua anak-anak cocok dengan catering itu. Saya tanya, kenapa bisa cocok? Ternyata setelah dilihat, makanannya pun diolah seperti bentuk boneka atau apa sesuatu, sehingga bagi anak tuh menarik untuk dimakan. Nah, jadi mereka makan itu dengan senang hati, mungkin sambil bercanda dengan temennya, ikan lah, apalah dan sebagainya, sehingga anak-anak pun suka. Dan memang saya lihat sendiri anak saya pun catering itu bagus. Cateringnya begini,
Menu untuk besok adalah ini, tapi jika ada anak bapak ibu yang tidak menyukainya bisa ganti menu kan? Iya. Dia ada grup WhatsApp-nya, dia sudah main teknologi, dia grup WhatsApp. Jadi banyak orang tua yang untuk menu besoknya WhatsApp ke grup, anak saya mintanya ini, anak saya mintanya ini, anak saya mintanya ini dan sebagainya. Dia layani pelanggan sampai sepuas-puasnya. Dan memang anak saya walaupun jarang sekali ganti menu, tapi dengan berbagai variasi yang ada cocok gitu. Kenapa? Karena dia melihat pelanggannya anak-anak, kesukaan anak-anak kebanyakan ini. Diolah menjadi makanan yang sehat, diolah menjadi sesuatu yang lebih menarik daripada yang lain. Ya. Kita ingatkan SMS lagi kepada pemirsa yang mau berpartisipasi, pemirsa yang mau curhat, yang mau bertanya, mengalami permasalahan pada malam hari ini, pemirsa dapat mengirimkan SMS di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, kita ke SMS dulu dari 0285. Selamat malam, Bu. Saya menyerah dalam pekerjaan, minta solusinya. Menyerah Pak dalam pekerjaan. Menyerah dalam Sayangnya pekerjaan. tidak dicetakkan. Iya. Menyerah dalam pekerjaan ini menyerah bagaimana? bagaimana, Menyerah melamar sana sini. Iya. Tidak diterima. Kalau Anda melamar sana sini tidak diterima, itu berarti kalau bagi saya sederhana, itu kesempatan Anda untuk harus membuka usaha sendiri. Iya. Bagaimana caranya? Ya tentunya lihat dari peluang apa yang ada di sekitar Anda. Mulai dari lakukan apa yang Anda paling suka lakukan. Sekalipun itu Anda bisa rela melakukannya sekalipun tanpa dibayar. Yang menjadi kesukaan Anda. Belajarlah memperhatikan orang lain, menolong orang lain. Jadi sebenarnya bekerja tuh begini. Bekerja itu kita memberi diri buat orang lain. Bukan mencari keuntungan. Tapi kita memberi diri buat menyenangkan orang lain. Waktu orang lain senang, maka mereka akan rela memberikan kepada Anda berapapun bahasa kasarnya di sana kan. Nah makanya kalau Anda menyerah, itu adalah sebuah pilihan. Kenapa orang menyerah? Karena dia tidak meyakini bahwa Tuhan beserta dengan dia. Memang kalau kita lihat kemampuan kita, seringkali kita merasa lemah dan down. Seringkali kita merasa tidak ada seorang pun yang mendukung kita. Seringkali kita merasa nggak ada orang yang mengerti kita. Dan alasan yang terbanyak selalu berkata, kita tidak punya modal. Padahal modal utama sudah Tuhan berikan, otak, itu modal utama. Anda bisa berpikir, Anda bisa SMS, Anda bisa bertanya, Anda bisa belajar, itu menggunakan otak semua. Anda memiliki kesehatan, Anda memiliki teman, Anda memiliki keluarga, Anda bisa mengakses internet. Mungkin Anda berkata, tapi saya nggak ada biaya untuk mengakses internet. Sudah banyak tempat-tempat wifi yang free. Benar. Tergantung kita kok. Saya sangat percaya waktu Anda tidak menyerah hingga saat ini, kalau untuk makan saja, saya yakin semua orang pasti bisa. Saya yakinnya saya. Kenapa? Asal Anda mau bekerja saja. Kenapa begitu banyak lowongan yang ada? Tapi yang jadi masalah adalah kita menerapkan grade yang tinggi buat diri kita. Yang terlalu tinggi, kita nggak mau menerima apa yang ada di depan mata kita terlebih dahulu. Sehingga kita akhirnya lebih milih kelaparan daripada kita menerima apa adanya dulu. Ada orang-orang dalam kondisi bukan seharusnya memilih. Seharusnya menerima langsung. Bukan memilih lagi. Contohnya, Anda sudah tidak punya uang. Anda melamar di perusahaan. Perusahaan belum ada kabar. Perusahaan yang sudah wawancara Anda menolak Anda, misalkan seperti gitu. Tapi ada lowongan yang ada apa? Misalkan tukang ojek. Anda nggak mau ngambil lowongan tukang ojek ini. Sekarang sudah ada ojek online kan? Nah, Anda nggak mau ngambil lowongan ojek ini karena gengsi. Sementara Anda sudah memiliki kebutuhan ekonomi yang seharusnya dipenuhin. Nah, waktu Anda memilih untuk tidak mau menerima ini, ya otomatis Anda akan mengalami problem keuangan yang semakin lama, semakin mendalam. Jadi ada memang saat-saatnya kita nggak bisa memilih. Waktu ekonomi kita lagi down, waktu dulu saya memulai new life, saya tidak ada pekerjaan, istri saya tidak ada pekerjaan, saya juga nggak bisa memilih apa yang ada pada saya. Saya sarjana komputer dulu, S1 saya sarjana komputer. Saya bisa ini ngajarin orang-orang komputer, walaupun saya sudah lama nggak berkecimpung dalam dunia komputer. Saya bisa lah kalau untuk standar saja untuk ngajarin orang. Akhirnya saya pasang lowongan di koran, terima les privat komputer, gitu kan. Ada saat-saatnya memang saya pun ngalami bahwa saya nggak bisa milih. Berapapun yang dia bayar, oke akhirnya saya terima. Yang penting saya ada aktivitas dulu, saya terima dulu, istri saya bisa makan, anak saya bisa makan, udah saya jalanin.
Istri saya cari kerja juga dan semuanya. Yang penting dalam hidup ini adalah kita percaya bahwa waktu kita mengalami satu masalah itu hanya sesaat. Iya. Bukan sampai kita mati. Ya. Waktu kita mengalami masalah, percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Ya. Ya. Nah, bagaimana Pak? Ini tadi kan menyerah cari kerja yang Bapak maksud. Gimana Pak kalau misalnya menyerah di dalam pekerjaan yang mungkin bosnya nuntut, tekanan mungkin, nah bagaimana? Karena ada tekanan-tekanan yang terjadi dalam pekerjaan. Sederhana, kalau kita mau bekerja di sebuah tempat kerja, tentunya kita harus mengikuti sistem yang ada. Ya. Bos kita mau kita pakai bahasa killer, cerewet, tukang nuntut atau apapun terserahlah. Selama Anda mau bekerja di sana, Anda harus nurut. Ya. Ikut Tapi kalau Anda tidak mau, jadilah bos. Ya. Loh iya. buka usaha sendiri jadi bos. Iya, daripada Anda menjadi karyawan yang kalau Anda memang jiwa entrepreneurnya ada, Anda ingin jadi pengusaha, lalu Anda berada di sebuah perusahaan walaupun perusahaan itu perusahaan raksasa, cuman Anda tetap diperintah, Anda tidak suka diperintah, ya jadilah bos. Sesimpel itu saja. Kalau Anda mau jadi karyawan, berarti Anda harus siap diperintah dong. Ya. Nggak boleh Anda mau jadi karyawan, mau terima gaji, tapi nggak siap diperintah. Anda mau jadi bos di sana. Kecuali kalau misalnya memang Anda memang mau jadi bos, bukalah perusahaan walaupun untuk mulai dari kecil. Atau memang di perusahaan itu Anda sudah ngincar posisi pemimpin. Tapi setahu saya di sebuah perusahaan walaupun dia posisi pemimpin, dia tetap diatur sama owner setinggi-tingginya dia, iya kan? Nah makanya kalau Anda nggak bisa diperintah, jadilah bos. Sesimpel itu aja. Walaupun bos tukang bakso, iya Anda bos. Mau jualan-jualan, enggak ada paksa Anda. Hari ini harus jualan. Kalau enggak Anda enggak saya gaji dan semuanya, iya kan? Iya benar. Ya. Oke. Ini ada SMS dari 4040. Saat kita membantu teman yang lagi dalam masalah, sudah berbagai cara kita lakukan, tapi masih aja nggak sadar-sadar dan nggak berubah. Kalau kita angkat tangan atau menyerah, apakah sih sebaiknya bagaimana? Iya. Oke, buat yang kirim SMS, yang pertama, saya salut dengan Anda punya hati untuk menolong teman. Iya. New Life juga ada untuk menolong teman-teman yang mungkin mengalami pergumulan, yang gak ngerti arah tujuan hidup, apalagi mungkin maaf misalkan Anda ambil luar nikah, jangan sampai gugurkan kandungan Anda, New Life ada buat Anda. Ya, adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kalau Anda punya hati untuk menolong orang lain. Tapi dalam kita menolong orang lain ada sebuah prinsip yang kami pegang adalah kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Kalau orang tersebut nggak mau ditolong, kita nggak bisa tolong. Dirinya sendiri nggak mau nolong dirinya, bagaimana kita bisa nolong dia? Kita hanya buat orang yang nggak mau tolong, ya kita hanya bisa memberikan informasi saja. Sampai satu titik mungkin dia terbuka pikirannya, tercerahkan karena apa yang kita beritakan pada dia, kita ajarkan pada dia, dan akhirnya dia sadar, baru dia bisa ditolong. Tapi kalau dia nggak mau ditolong, ya kita juga nggak bisa. New Life ada sudah. Nanti tanggal 1 Oktober kita merayakan 6 tahun sudah New Life ada. Nah, kita lewat siaran TV kita beritahu saudara yang terjerumus dalam dunia malam, saudara maaf misalkan wanita malam yang ingin bertobat, mungkin Anda yang hamil luar nikah, Anda bingung mau bagaimana, mau tetap hidup di luar malu dan sebagainya. New Life ada tempat untuk menampung dan membina. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Cuman syarat tinggal di New Life, mau bertobat, mau hidup sederhana, mau berbagi. Kalau Anda sedang hamil, Anda harus membesarkan anak Anda sendiri. Karena kita nggak mau anak itu diberikan pada orang lain. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya, yang penting Anda mau dibina bersama-sama. Sampai nanti New Life lihat mungkin anak Anda sudah lahir, Anda sudah cocok untuk bekerja, kita akan rekomendasikan Anda untuk bekerja. Tentunya waktu kita merekomendasikan orang, orang tersebut harus kita kenal dulu karakter kepribadiannya. Saya tidak mau merekomendasikan orang, ternyata nanti malah mengacaukan perusahaannya orang, kan gitu kan. Kita harus berusaha seminim mungkin untuk orang tersebut sudah menurut kita nilai sudah semakin oke, untuk dia bisa menjadi berkat bagi perusahaan lain. Nah, tapi kan banyak juga pemirsa yang mungkin maaf sudah ambil luar nikah, tetap mau berjuang sendiri. Ya nggak apa-apa juga. Yang pasti kalau dari kami mengimbau, kalau mungkin Anda sudah pernah melakukan kesalahan, misalkan maaf Anda menjual diri dan Anda ingin berubah, jangan lakukan kesalahan yang lain lagi. Contohnya menggugurkan kandungan, berbohong ini itu dan sebagainya. Jadi terimalah apa adanya. Mungkin kalau ada pemirsa yang menyaksikan, mungkin Anda berkata, itu saya Pak,
bukan satu kebetulan Anda menyaksikan acara ini. Ya, Anda benar bisa sekali. SMS setelah siaran ini, ya. sehingga bisa berhubungan sama Vivi, bisa di follow up dan sebagainya. Iya. Ya. Ya, sayang sekali perbincangan kita semakin seru. Kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Ya. Ya, terima kasih karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819-08174 kali satu. Apapun permasalahan Anda bisa curhat kepada kami atau bertanya kepada kami. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk, pemirsa. Ini dari 6751. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, bagaimana menghadapi orang tua yang menyuruh kita untuk jadi bos dan buka usaha, tapi kitanya sendiri belum tahu mau usaha apa, Pak? Terima kasih. Iya. Ya, hal yang sederhana yang bisa saya bagikan, yang pertama tadi, lakukan apa yang Anda sukai, dalam tanda petik, bahkan sekalipun tanpa dibayar Anda rela. Kenapa? Karena Anda menyukainya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan apa yang bagi Anda mudah, bagi orang lain mungkin tidak mudah. Mungkin contohnya bagi Anda mudah sekali untuk desain komputer misalkan. Betul. Bagi Anda mudah, bagi orang lain gak mudah, lakukan itu. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan itu bisa desain interior, desain grafis dan sebagainya, bisa buka percetakan atau sebagainya. Kalau Anda memang hobinya di makanan, bagi Anda makanan rasa yang Anda buat itu oke bagi banyak orang, nah mungkin itu kelebihan Anda. Bisa mulai dari usaha yang bagi Anda mudah, bagi orang lain gak mudah dan Anda suka di sana. Nah, yang ketiga, Anda bisa juga kita belajar dari usaha orang lain. Usaha orang lain yang sedang berkembang, apa ini? Sebagai contoh, prinsipnya sederhana sih, ATM prinsipnya. ATM itu yang pertama amati apa yang dilakukan oleh orang lain, usaha yang berhasil ini yang lagi booming. Yang kedua, tiru, nggak apa-apa tiru. Kenapa? Memang begitulah dunia usaha kan. Kita meniru kalau dia misalkan bisa berhasil, kita percaya juga kita akan bisa berhasil. Betul. Yang ketiga, amati, tiru. Yang ketiga adalah modifikasi. Contoh, Anda melihat satu tempat makan ini enak, rame, gitu kan ya. Cuman maaf, tempatnya kurang strategis, kurang bersih, kurang nyaman. Betul. Nah, bisa saja Anda memberi makanan di sana, dijual di tempat Anda yang bersih, nyaman, strategis, ada tempat kongko, ada tempat internetnya dan sebagainya. Betul. Teman saya melakukan hal itu di Jawa sana. Ada penjual bubur itu pakai rombong, itu enak, enak. Jadi dia pikir, aku nggak mau
susah-susah lah masak bubur dan sebagainya. Iya. Sudah ada yang enak kan? Apa yang dia lakukan? Dia buka rumah makan khusus jualan bubur. Cuman sebelumnya dia transaksi dulu sama tukang bubur. Iya. Setiap pagi saya ambil jam sekian, kasih saya harga yang murah sekian, gitu kan? Iya. Sudah transaksi. Jadi kerjanya sederhana. Jam 4 pagi dia pergi ambil bubur, Iya. ya kan? Di tempat yang dia menurut dia enak, dia bawa ke tempat dia, mejanya sudah rapi, bersih, dibuat nyaman, mungkin dikasih wifi gitu kan? Iya. Sudah enak untuk kongko untuk sarapan pagi, ada teh anget, ada minuman mau kopi dan sebagainya. Kalau yang bubur tuh dia cuma jualan bubur di pinggir jalan. Iya. Dia ngambil setiap hari. Dan waktu saya mendengar kisahnya, setelah berapa bulan, setelah sekitar di atas 6 bulan kemudian, dia bisa meraih untung bersih 10 juta 1 bulan. Wow. Saya pikir, kamu lebih untung daripada penjual buburnya ya. Padahal dia yang masak subuh-subuh, Iya. kamu cuma ngambil, ya kan? Tinggal jual. Kemudian tinggal jual. Iya. Nah, amati, tiru, dan modifikasi. Iya. Jadi tidak selalu harus semuanya itu harus kita kerjakan. Iya. Kita lihat banyak rumah-rumah makan yang menerima titipan makanan kan. Iya. Titipan makanan yang sudah dites, sudah dirasa enak, ya udah dijual. Iya. Tidak harus semuanya kita yang banting tulang bekerja. Ya. Ya, kita ke SMS selanjutnya, Pak. Dari 9785. Selamat malam New Life. Selamat malam. Bagaimana cara pemimpin yang baik di tempat pekerjaan? Mohon petunjuk dari Filipus Daci. Iya, saya percaya bahwa kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan yang berasal dari dalam hati, berdasarkan cinta. Ya. Kepemimpinan seperti seorang bapak dengan anak, itu yang saya percaya. Jadi bapak dengan anak itu, dalam arti begini, seorang pemimpin yang baik, itu akan memperhatikan kesejahteraan dari orang-orang yang dia pimpin. Tentunya memang kita pasti punya kemampuan kan. Jadi pemimpin yang baik itu bukan hanya sekedar memperkaya diri, Ya. walaupun dia punya kesempatan untuk kaya, tapi dia membagikan kekayaan, kebahagiaannya itu kepada orang-orang yang dia pimpin. Ya. Saya percaya di sana, pemimpin yang baik dia menjadi seorang bapak, di satu sisi lain dia juga menjadi seorang hamba yang melayani orang lain. Jadi sebenarnya pemimpin yang baik dia melayani karyawannya dengan sebaik-baiknya, bukan hanya karyawan melayani bos. Saya percayanya di sini. Bos juga melayani karyawan dalam arti caranya bagaimana? Mungkin kita bukan nyapu bersih dan sebagainya, tapi kita lihat apa yang menjadi kebutuhannya dia. Ya. Tentunya memang ada karyawan-karyawan yang diberi perhatian tambah melonjak. Maaf, saya pakai agak kasar sedikit, jadi kurang ajar gitu kan. Nah, tapi kita bagaimana mengarahkan orang-orang yang dalam tanda petik kurang ajar ini, sehingga dia menemukan arti hidup, dia menyadari bahwa Anda sedang berada dalam sebuah tim yang memperhatikan kesejahteraan bersama. Ya. Nah, kalau itu sudah ada, kita membantu. Seperti tadi saya katakan kepemimpinan bapak dan anak, kepemimpinan hamba. Ya. Kepemimpinan bapak dan anak ini, inginnya seorang bapak adalah anak itu berhasil. Jadi seorang bapak itu tidak takut tersaingi jika anaknya berhasil dengan usaha yang sama. Ya. Malah bangga, malah senang. Malah senang apa? Orang ini dulu waktu datang ke kantor saya nggak ada apa-apa. Sekarang setelah dia bekerja kantor saya melihat dia punya kemampuan untuk mulai usaha sendiri. Lalu dipersilahkan untuk dia mulai usaha sendiri, bahkan disupport. Ya. Saya sangat percaya, di sanalah Anda akan menemukan arti hidup. Ya. Karena kepemimpinan bapak dan anak ini membuat kita menemukan arti hidup. Mungkin kita berpikir, jadi kita ini bukan hanya memperlakukan karyawan atau bawaan kita itu seperti mesin penghasil uang atau sebagai sebuah budak saja. Tapi kita menghargai dia sebagai seorang anak yang kita berikan mimpi kepada dia. Bahwa kamu juga bisa berhasil. Ya. Jadi bukan hanya kita berhasil, kita lihat teman saya melakukannya juga. Saya melihat dia punya karyawannya ini habis kerja sama dia, malam dia bikin kopi. Dia lihat kopinya oke. Rajin karyawan itu. Akhirnya bukalah mereka janjian, buka sebuah tempat minum kopi, ada jual makanan dan sebagainya di sana. Dan karyawan ini yang mulai yang dipercaya dan akhirnya berkembang. Nah, makanya jadi ingat, hidup kita ini bukan tentang kita saja. Ya. Jadi mari kita menjadi bapak bagi banyak orang. Jadi orang-orang yang berada di sekitar kita bantu, kita arahkan. Memang ingat, sekali lagi kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Ya.
banyak orang-orang sekitar kita hanya sekedar mau memanfaatkan kita. Kita harus pintar di sana. Ya. Tentunya dengan berjalannya waktu kita jadi tahu pribadi orangnya. Nah, waktu kita menemukan orang yang tepat, dalam tanda petik dia menjadi anak kita, untuk kita orbitkan dia berhasil menjadi seorang yang berarti, seorang pengusaha dan sebagainya, di sana Anda akan melihat, Anda akan terkagum-kagum bagaimana Tuhan memakai hidup Anda untuk menolong orang lain. Ya. Ya. Ya Pak, ini kita berbicara soal keluarga Pak. Tadi kan sudah usaha, pekerjaan, Ya. sekarang kita masuk ke dalam keluarga. Banyak Pak yang saya dengar suami atau istri berkata bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara kami. Nah, bagaimana itu Pak? Kalau misalnya dalam keluarga sudah tidak ada kecocokan Pak, bagaimana menurut Bapak? Iya, memang gak akan pernah cocok suami istri. Mungkin ribut terus atau Loh, beda suami istri pendapat. memang gak akan pernah cocok. Kenapa? Karena pribadinya berbeda, Ya. pola pikirnya berbeda, iya kan? Tapi justru di sanalah perbedaan itu menjadi sebuah keindahan. Waktu kita bisa saling menerima satu sama lain. Ya. Iya, betul. Yang jadi masalah adalah seringkali kita berdoa, Tuhan ubahlah suami saya, ubahlah suami saya. Dia lupa berdoa, Tuhan ubahlah saya untuk saya bisa menerima suami saya apa adanya. Gitu. Demikian pula sebaliknya, ubahlah istri saya. Nggak perlu berdoa seperti itu. Biarlah cinta Tuhan ada dalam hidup kita. Cinta itu kan bisa memberi dan menerima apa adanya. Ya. Orang yang memberikan cinta yang tulus nggak akan sakit hati. Ya. Saya ulang, orang yang memberikan cinta yang tulus, mungkin dia bisa dikecewakan, Ya. mungkin dia bisa kecewa sesaat, tapi dia nggak akan sakit hati seterusnya. Ya. Kenapa? Karena cinta yang dia berikan berdasarkan sebuah ketulusan. Tapi kalau waktu seseorang menolong orang lain punya maksud terselubung, Ya. maksud terselubungnya itu tidak terpenuhin, maka dia akan sakit hati dan kecewa. Berlarut-larut. Ya. Nah, makanya waktu kita menolong orang lain, biarlah cinta itu diberikan dengan hati yang tulus, apalagi dengan pasangan kita. Waktu saya dengan istri saya terjadi pertengkaran juga bisa. Ya. Terakhir kami bertengkar, seru juga itu. Saya sudah capek, saya sudah ngantuk dan benar-benar mau istirahat. Dia sibuk ini, godak. Habis itu ngajak saya ngomong. Saya pikir, waduh, saya sudah makin emosi ini. Ya. Ini kisah nyata, saya sudah makin emosi ini. Saya bilang, diam. Udah. Dia kan nggak suka kalau saya suruh diam, dia orang intim. Ya. Dia ngomong. Aduh, saya kan nggak bisa, kalau dia ngomong terus saya tambah panas ini. Ya. Sudah capek, benar-benar mau ngantuk, udah mau tidur, dia gerodak-gerodak, ngomong terus. Habis itu dia mulai nyalakan saya lagi. Waduh, saya bilang diam, udah. Kemudian saya tidur, dia susah tidur. Dia jengkel di hatinya. Malam-malam, pagi, sudah menjelang pagi, saya peluk dia diam aja, saya tahu, dia marah kan. Saya peluk lagi, dia diam aja, dia marah. Kemudian pas pagi udah nyala lampu, saya lihat dia, saya ketawa, dia mulai ketawa. Kita lucu, saya bilang kita ini lucu ya. Saya bilang kita nikah sudah berapa tahun, kita masih kadang belum mengenal satu sama lain. Saya tahu bahwa capek-capeknya saya harus mendengarkan dia. Cuma malam itu memang saya sudah benar-benar lagi capek banget, lagi benar-benar butuh istirahat, lalu diajak ngomong gitu. Nah, ini kan hal yang menarik. Akhirnya kami ketawa, lalu saya bilang, tidak ada penyelesaian gimana, yang sorry ya, saya bilang. Dia juga, karena kita sudah tahu akar permasalahannya apa, cuman karena keegoisan sesaat kita saja, gitu loh. Jadi ya indah lah, makanya itulah suami istri, memang ada perbedaan, bisa bertengkar, satu hadap sana, gitu kan, sudah bete lagi ya. Itu indah. Memang harus ada yang mengalah ya Pak? Ya, saya selalu berkata yang waras mengalah lah. Kenapa? Karena kalau Dua-duanya panas. kalau dua-duanya nggak waras, nggak mau saling mengalah, pecah lah itu rumah tangga. Tapi setiap kita kan pasti menginginkan rumah tangga yang baik. Ingat, waktu kita menyakiti hati pasangan kita, kadang kan kita ada orang-orang yang sengaja menyakiti hati pasangan. Kadang ada biar dia tahu rasa itu. Misalkan dia selingkuh, aku balas selingkuh biar tahu rasa gimana sakitnya. Kita marahin dia, kita lampiaskan emosi kita biar dia tahu aku marah dan sebagainya. Sebenarnya sederhana, waktu kita menyakiti hati pasangan kita, yang rugi kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang harus ngobatin.
Bukan orang lain yang ngobatin, kita yang ngobatin karena kita adalah pasangannya dia. Ya. Kamu nggak mau ngobati, hancurlah rumah tanggamu. Ya. Kan rugi kita. Makanya coba waktu kita marah, ingatlah pesan saya ini. Jangan lama-lama marah. Yang waras mengalah saja. Ya. Kenapa? Lebih bagus dalam tanda petik. Mungkin kita ngerasa tertekan, tapi percayalah ada kasih Tuhan dalam hati kita yang memampukan kita mencintai pasangan kita dan hati yang tulus. Ya. Ya. Kita masih tunggu SMS dari pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa dapat mengirimkan SMS di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, Pak, gimana kalau orang tua sudah menyerah dalam mendidik anak, Pak? Mungkin karena anaknya tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya, bagaimana, Pak? Yang susahnya adalah kita waktu mendidik anak kita berpikir sebagai orang dewasa, bukan berpikir sebagai anak. Iya. Saya ambil contoh, kita ngomong sama anak-anak, kita kalau ngomong sama anak-anak kita harus berpikir seperti mereka. Mereka berlari, mereka bermain karena mereka punya imajinasi sendiri. Iya. Apa yang mereka imajinasikan itu yang harus kita mengerti. Nah, sebagai orang tua kita dalam mendidik anak, misalkan anak kita sudah remaja mulai jatuh cinta, kita kan berpikir dari pihak kita, nggak boleh jatuh cinta, kamu masih harus kuliah. Nanti kalau kamu jatuh cinta mau pacaran berapa lama, mau nikahnya gimana dan seterusnya. Kita berpikir sebagai orang yang dewasa. Iya. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang dirasakan oleh anak kita untuk kita mendampingi dia, untuk dia mengerti bagaimana memilih pasangan hidup, gitu kan? Cinta itu kan bisa muncul kapan saja, bisa SMP, bisa SMA. Tiba-tiba suka, walaupun orang berkata cinta monyet. Nah, bagaimana menghilangkan monyetnya itu kan? Itu kan lebih penting daripada kita ribut dengan anak kita. Daripada kita ributin monyetnya aja, gitu kan? Cintanya nggak kita hargain. Saya percaya begini, waktu di dalam sebuah keluarga anak itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maka dia tidak akan kekurangan kasih sayang dan dia tidak akan mudah jatuh cinta dengan orang yang cuma rayuan gombal modalnya. Dia akan melihat, aku akan memilih suami seperti papaku yang baik ini loh. Yang mencintai mama dan seterusnya. Demikian pula aku akan memilih seorang istri seperti mamaku yang melayani papanya dan baik, yang mencintai dan sebagainya. Yaitu itu penting sekali. Makanya gini, kita mau menyerah dalam mendidik anak atau tidak itu adalah sebuah keputusan. Tapi percayalah, mungkin anak kita nakal saat ini, tapi ada satu hal yang penting yang harus kita sadari, bahwa ada peranan Roh Tuhan yang sanggup merubah anak kita. Mama saya dulu waktu didik saya, waktu saya remaja, SMP, SMA, dia pernah sampai pukul kepalanya. Dia berkata, dia pukul dan keras, kalau mama bukan anak Tuhan, mama sudah gila punya anak seperti kamu. Saya sampai saat ini masih ingat hal itu. Tapi mama saya, dia tahu bahwa saya nakal, saya memberontak pada orang tua. Memang kenakalan saya bukan main perempuan, narkoba, minum-minum mabuk, enggak. Cuman kenakalan saya memberontak pada orang tua. Saya terlibat ikut bela diri, perkelahian di jalan, ya gitu-gitu aja lah kenakalannya, tidak sampai gimana-gimana. Cuman itu sudah benar-benar memusingkan mama saya. Kenapa? Karena kalau anak gak nurut orang tua kan itu paling stres orang tua kan. Nah, tapi yang dilakukan mama saya adalah, mama saya berdoa. Dia percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa mendidik anak-anaknya. Dan entah sampai satu titik dalam sebuah acara, saya seperti tersadarkan gitu loh. Begitu banyaknya dosa-dosa saya. Dan selesai acara itu saya datang kepada mama saya, Mas, saya minta maaf, saya minta ampun. Kalau dulu saya nakal, saya minta ampun, berikan saya kesempatan. Wah, hari itu mama saya peluk, saya nangis, mungkin tuh hal yang sudah bertahun-tahun ditunggu olehnya. Makanya jangan pernah menyerah, karena selalu ada mujizat dalam kita mendidik anak-anak kita. Luar biasa. Kita ke SMS yang sudah masuk lagi ini dari 3372. Selamat malam New Life. Selamat malam. Apakah kunci hidup biar kita tidak pernah menyerah dalam meneruskan hidup ini yang diingkari dengan berbagai masalah dan kekurangan ini? Ya, kunci untuk tidak pernah menyerah, Pak, dalam hidup. Ya, saya sangat percaya bahwa seorang tidak akan pernah menyerah kalau dia tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mencintai dia dan menyertai hidupnya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang ada depan kita. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap masalah kita, maka kita tidak akan pernah menyerah. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali
masalah yang timbul dalam hidup kita itu kita yang buat sendiri. Ya. Itu dia yang jadi masalah. Contoh, Anda sudah punya istri yang baik, Anda sudah punya keluarga, selingkuh, mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya. Itu masalah yang kita buat sendiri. Ya. Jangan salahkan Tuhan untuk hal itu. Ya. Tapi walaupun kita melakukan kesalahan dalam hidup ini, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Saya pernah melakukan kesalahan dan Anda pun pernah melakukan kesalahan. Dan mungkin sampai sekarang kita masih terus kadang melakukan kesalahan dalam hidup ini. Gitu ya. Tapi walaupun kita melakukan kesalahan, percayalah Tuhan yang Maha Kuasa itu tetap menyertai kita dan akan menuntun hidup kita. Menolong hidup kita sehingga hidup kita menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Makanya kalau misalkan kita supaya tidak menyerah, sederhana, dekatkan aja diri sama Tuhan. Lihatlah Tuhan, yakini akan Dia bahwa Dia menyertai kita. Masalah sebesar apapun, percayalah Dia menyertai kita, Dia menolong kita. Kita nggak akan pernah khawatir kalau kita tahu bahwa ada tangan yang Maha Kuasa yang menolong kita. Masalah sebesar apapun, kita akan menjadi kuat. Nah, waktu Tuhan menolong kita berbeda dengan orang manusia yang menolong kita. Beda sekali. Contoh, waktu seorang berkata, aku mengasihimu, dengan waktu saudara tiba-tiba waktu saudara berdoa, saudara merasakan Tuhan mengasihi saudara, itu menjadi sangat berbeda. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu kalau Dia ngomong sesuatu, ada sesuatu yang sangat berbeda yang Anda rasakan di dalam pikiran, perasaan, dalam hati Anda dan seterusnya. Makanya biarlah fokus kita hanya sama Tuhan dan kita tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini. Jangan fokus pada masalah. Saya tahu masalah ada depan mata kita, tapi jangan terlalu fokus pada masalah. Fokuslah pada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Pak, Bapak sendiri kan sebagai pendiri New Life ya, seperti yang Bapak tadi cerita, menampung orang-orang yang terbuang, yang hamil di luar nikah. Nah, apakah Bapak pernah mengalami kata menyerah Pak dalam menjalani ini Pak, pembinaan ini? Kalau sampai menyerah dan saya lari dan tanda petik meninggalkan semuanya, belum sih. Cuman terpikir iya. Jangan Pak. Kenapa pernah terpikir? Karena ada saat-saatnya saya merasa kok saya seperti seorang diri ya. Walaupun saya punya teman-teman yang baik, cuman seakan-akan gini, kok rasanya yang ngerti visi, tujuan atau panggilan hidup saya kok nggak ada, seakan-akan tidak ada yang mengerti. Dan bahkan saya jujur, acara ini pun pernah mau saya tutup, acara New Life ini. Tapi saya berkata begini, yang kamu tahu nggak, begitu banyaknya orang-orang di luar sana, waktu lewat acara New Life, mereka sangat diberkatin, lalu hidup mereka diubahkan, dan kamu ngerasa gara-gara 1-2 orang kamu mau tutup, ngerasa tidak ada yang peduli. Gini, istri saya berkata, kalau kamu nggak mau siaran tidak apa-apa, aku yang akan siaran, dia bilang. Kenapa? Karena istri saya bisa melihat tujuan. Nah, kadang dalam hidup ini kita error. Saya bisa error. Waktu saya error, kita butuh lingkungan. Lingkungan terdekat saya keluarga saya dong, istri, anak-anak saya. Tapi lingkungan yang terdekat kedua adalah keluarga New Life. Nah, saya punya tim inti di dalam New Life ini. Waktu saya stres, saya down, saya panggil tim saya ini. Dan saya bilang sama mereka, saya lagi galau, saya lagi down. Jadi narasumber juga bisa galau dan stres dan down. Jadi enggak lagi galau kan? Enggak. Jadi itu harus jelas dulu. Betul. Jadi kita di sini bukan orang super. Nah, tim yang biasa siaran di sini itu orang-orang yang bersama dan saya. Anak-anak rohani saya panggil, saya ajak makan. Dia kasih pertimbangan begini Pak, kalau Bapak begini. Setelah mereka ngomong banyak, oke, thank you. Saya pulang, saya berdoa dari semua masukan, saya renungkan, dan akhirnya saya bisa melihat lagi tujuan ke depannya. Nah, yang jadi masalah adalah waktu kita mengalami stress, down, dan kita nggak mau terbuka. Kita nggak mau jujur. Saya bisa saja berlagak kuat di tengah keluarga New Life. Bisa saja saya tidak mau satu orang pun tahu bahwa saya lagi down. Tapi itu bukan karakter saya. Saya ingin kalau misalkan saya lagi down, anak-anak rohani saya juga harus tahu. Dan bagaimana saya menghadapinya harus tahu. Kadang saya bertengkar sama istri saya, orang-orang yang berada di New Life bisa tahu.
tim inti saya itu bisa tahu. Mereka tahu kalau saya lagi bertengkar. Dan mereka melihat langsung bagaimana cara saya mengatasinya. Iya. Nah, itu jauh lebih penting, nilai-nilai yang lebih dalam ditanamkan waktu seorang melihat secara langsung hidupnya. Ya. Jadi bukan hanya secara teori. Makanya buat pemirsa mungkin yang menyaksikan dan penasaran, gabung saja dengan kami. Ya. Kita hidup dengan apa adanya kok. Tidak gimana-gimana lah. Ya. Itu. Ya, pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Pak Susilo tadi, apabila pemirsa setelah acara ini berlangsung, pemirsa masih bisa tetap menghubungi kami. Ya. Pemirsa yang ingin bertemu dengan narasumber, pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, pemirsa dapat menghubungi nomor yang sama di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, dan semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ya, benar Pak, sekali. ini kita mau ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Terkadang, Pak, dalam kehidupan ini yang namanya masalah kan pasti selalu ada kan, Ya. Pak. Dan kadang orang bertanya, Tuhan di mana? Saat saya ada masalah, Tuhan di mana? Nah, bagaimana menurut Bapak? Tuhan tetap ada berserta dengan Anda. Seolah-olah Tuhan itu Gini. nggak ada, Pak. Kadang kehadiran Tuhan itu tidak kita rasakan karena Iya. kita terlalu fokus pada masalah. Betul. Dan ingat, kehadiran Tuhan tidak tergantung pada perasaan kita. Ya. Kadang saya punya istri, waktu saya stres, saya malah nggak mau diganggu sama istri saya. Padahal istri saya maksudnya baik, nolong saya. Jadi seakan-akan istri saya nggak ada. Saya merasa seorang diri, saya merasa berjuang seorang diri, padahal ada istri di samping. Ya. Iya. Nah, jadi saya percaya begini, Tuhan itu selalu ada dan menyertai kita, memberikan kekuatan. Seperti seorang bapak yang selalu menolong anak-anaknya. Ya. Gitu. Nah, cuman kadang anaknya merasa tidak ditolong. Itu dia yang jadi problemnya. Karena terlalu fokus pada masalah. Dia salah-salahin bapaknya lah. Dia salah-salahin Tuhan. Kan pernah ada pemirsa New Life yang ketemu dengan saya. Dia kalau marah sama Tuhan, dia keluar ruangan, dia tunjuk-tunjuk langit. Dia marah-marahin Tuhan. Ya. Dia tidak pernah mengerti bahwa Tuhan menyertai dia. Dan waktu dia menyaksikan acara New Life, dia tidak sadar bahwa Tuhan sedang menuntun dia. Ya. Dan akhirnya singkat cerita, waktu dia ketemu dengan saya, dia punya ilmu kebal. Dia perutnya ini kebal. Jadi saya bilang, mau nggak kamu lepaskan itu? Kenapa? Karena roh jahat itu yang seringkali mengganggu pikiranmu, sehingga kamu tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dia memberikan kamu hal-hal yang negatif dan seterusnya. Sehingga cerita dia mau didoakan, tiba-tiba dia kerasukan, ngelawan dan sebagainya. Dan akhirnya dia dilepaskan. Dan habis dilepaskan, dia baru benar-benar merasakan bahwa Tuhan ada. Dan saya ingat betul itu di ruangan New Life di lantai 2. Dia tersungkur dengan jidatnya sampai ke lantai dan berkata, terima kasih Tuhan. Ya. Setelah sekian lama, dia mungkin tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak pernah mengalami Tuhan. Ya. Makanya Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan, bukan pelajaran agama sebenarnya. Tuhan itu adalah hubungan. Kita agama itu bicara hubungan dengan Tuhan. Ya. Ya. Wah, sayang sekali, Pak, perbincangan kita semakin seru, Ya. tapi Ya. waktu yang memisahkan kita, kami mengucapkan terima kasih buat Thank you. Pak Susilo yang sudah membagikan nilai-nilai kehidupan bagi setiap kita. Ya, pemirsa di rumah, dalam kehidupan ini yang namanya masalah pasti selalu ada. Tidak penting seberapa sering kita jatuh, seberapa sering kita gagal dalam kehidupan ini, tapi ingatlah satu hal, bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan yang besar yang memberikan kita kekuatan, jangan pernah merasa seorang diri. Ya, dan kesadaran kita akan penyertaan Tuhan yang sangat sempurna itu akan membuat kita untuk tidak gampang menyerah. Ya, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi atau ingin bertemu dengan narasumber kami, tetap bisa menghubungi nomor yang sama di nomor 0819 081 74 kali 1, dan semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ya, pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di Batam TV. New Life.